Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Para hadirin, bapak-bapak dan ikhwah wal akhwat, hafizakumullahu ta'ala jami'an. Alhamdulillah, dengan izin Allah dan taufiknya kembali kita berkesempatan untuk duduk bermajlis setelah melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Kita akan melanjutkan insyaallah kajian kita, kajian hadis-hadis dari Nabi tercinta Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis-hadis yang diriwayatkan oleh al-imam, yang dikumpulkan oleh al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi Ad-Dimashqi rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Hadis-hadis yang beliau kumpulkan ini beliau beri judul kitabnya dengan Riyadhus Shalihin min kalam Sayyidil Mursalin. Riyadhus Shalihin tamannya orang-orang soleh, min kalami Sayyidil Mursalin yang berisikan sabda dari penghulu para rasul, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, ya sebagai pengantar bahwa hari-hari ini ya terus tentu saja kita tetap membersamai saudara-saudara kita yang terus berjuang di Palestina, di Gaza, Ghazatul Izzah, karena itulah yang bisa kita lakukan saat sekarang. Kita senantiasa menghadirkan perasaan kita bersama dengan mereka, walaupun jasad-jasad kita sangat jauh dari mereka, tapi kita disatukan oleh hati kecintaan karena Allah, ukhuwah Islamiyah, ukhuwah imaniyah, dan kesatuan tekad dalam memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ya kita terus ya mendoakan mereka, dan tentu saja apa yang kita lakukan dari amal-amal soleh ini adalah bagian untuk memperjuangkan ya agama Allah Subhanahu wa taala. Karena Taifah Mansurah, para orang-orang yang senantiasa konsisten dengan agama ini, mereka melakukan apa yang mereka sanggupi di mana saja mereka berada. Ada yang dengan jihad fisabilillah, ada dengan dakwah amar ma'ruf nahi munkar, dan ada dengan menyebarkan ilmu yang sahih dan meluruskan penyelewengan, kekeliruan yang ada di tengah-tengah umat. Ini semuanya adalah bagian tugas-tugas yang diemban para pengikut setia Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita yakin kemenangan akan selalu ada pada hamba-hamba yang bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena siapa yang bersama dengan Allah, Allah bersama dengannya. Siapa yang menolong agama Allah, maka Allah pun akan menolongnya. Dan bagaimanapun beratnya perjuangan, insyaallah hasilnya akan manis. Dia adalah suatu kenikmatan pada hakikatnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum
wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah mengatakan telah diwajibkan kepada kalian untuk berperang, berjihad fisabilillah. Wa huwa kurhul lakum. Secara tabii kalian tidak suka karena resikonya adalah mati. Padahal kata Allah Subhanahu wa taala, boleh jadi kalian tidak menyukai sesuatu padahal dia baik bagi kalian, dan boleh jadi kalian menyukai sesuatu padahal dia buruk bagi kalian. Allah yang Maha tahu dan kalian tidak tahu. Saat sekarang ini dengan jihad yang dilakukan oleh saudara-saudara kita, mungkin bagi sebagian orang ini akan menggambarkan Islam sebagai satu agama yang suka dengan kekerasan. Namun apa yang dilakukan oleh saudara-saudara kita justru kembali membawa nama Islam yang sesungguhnya, memurnikan ajaran Islam, dan orang tahu sebenarnya siapa yang pantas dikatakan sebagai teroris dan siapa yang sebenarnya menjunjung kasih sayang di antara sesama manusia. Hari-hari ini orang-orang pada memihak kepada saudara-saudara kita di Gaza. Bukan sekedar umat Islam saja, bahkan di berbagai negeri-negeri kafir yang notabene minoritas umat Islam di sana, mereka juga mengadakan aksi-aksi penolakan terhadap agresi militer atau kebiadaban Zionis Israel terhadap saudara-saudara kita di Palestina. Ini menunjukkan di sana ada hikmatun balighah, hikmah yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala datangkan dengan sesuatu yang tidak pernah mungkin bagi sebagian kita harapkan. Yang orang takut dengan kata-kata jihad, padahal di sana banyak pelajaran-pelajaran yang berharga insyaallah. Dan bahkan orang sudah banyak mau kembali belajar tentang Islam. Iqbal terhadap agama ini makin besar ya. Baru saja tadi kami di perjalanan dapat kiriman link WA dari salah seorang masyayikh, beberapa link-link untuk ta'riful Islam, bagaimana mengenalkan Islam kepada orang-orang di luar Islam. Dengan alasan hari-hari ini banyak orang yang mau mulai tahu lagi bagaimana Islam itu sebenarnya, bagaimana sebenarnya ajaran Islam. Dan ini di antara hikmah-hikmah yang mungkin tidak pernah kita bayangkan. Ya Allah Subhanahu wa taala memenangkan kita dengan cara-cara yang seperti ini. Walaupun tentu saja setiap perjuangan ada orang-orang yang berkorban, tapi itu semua adalah cara Allah untuk memuliakan mereka-mereka itu. Sama dengan peristiwa WTC yang lalu ya. Terlepas siapa pelakunya, tentu saja kalau dia betul adalah umat Islam, kita berlepas diri dengan cara-cara yang semacam itu. Tapi entah fitnahan kepada umat Islam atau memang ada orang yang salah faham terhadap Islam lalu melakukan yang seperti itu. Namun apa yang terjadi pada saat itu membuka mata banyak orang yang selama ini mungkin fobia terhadap Islam, justru mau cari tahu bagaimana Islam itu sebenarnya. Ya, dan sebagaimana yang pernah kita dengarkan dari penjelasan ya Ustaz Kiai Syamsi Ali, bahwa begitu banyak orang yang masuk Islam sejak peristiwa tersebut, dan hari-hari ini pun demikian ya. Maka tugas kita saat sekarang ini terus memberikan pencerahan kepada umat tentang bagaimana perlunya untuk membela saudara-saudara kita di sana, dan kesempatan untuk menjelaskan hakikat Zionis Israel itu, kebiadaban mereka, dan bagaimana sebenarnya prinsip-prinsip yang diajarkan oleh Islam, baik dalam jihad maupun dalam muamalah-muamalah kepada sesama. Dan seperti yang antum ketahui bahwa sejak kemarin MUI telah mengeluarkan fatwa resmi tentang pemihakan kepada perjuangan saudara kita di Palestina ya, secara person sejak awal, sebagai person para ulama-ulama kita yang tergabung di MUI pusat telah banyak menyampaikan, bahkan dalam aksi-aksi damai sekjen dari MUI sering hadir atau selalu hadir dan juga menjadi salah seorang pembicara. Namun alhamdulillah
sejak kemarin telah keluar fatwa resmi atas nama lembaga, dan yang ditunggu-tunggu tentang keberpihakan atau wajibnya kita berpihak kepada Palestina. Bahkan kita menunjukkan perlawanan kita kepada apa-apa yang dilakukan oleh kaum Zionis tersebut. Di antaranya adalah dengan memboikot produk-produk mereka yang nyata membantu mereka itu, ya. Ini catatan penting, ya, bahwasanya yang memang merupakan produk mereka yang nyata-nyata berpihak kepada mereka, kepada Israel dan sekutu-sekutunya, dan menjadi ladang dana bagi mereka, ya, untuk melakukan aksi biadab tersebut. Kita seharusnya memboikot hal tersebut, dan ini telah difatwakan oleh banyak ulama kita sejak dahulu, dan alhamdulillah ditegaskan lagi oleh MUI pusat, ya, pihak MUI tentang masalah ini. Maka kita harapkan kita bisa memperhatikan hal ini, dan ini diantara bentuk perlawanan yang paling minim yang kita lakukan terhadap musuh-musuh tersebut. Tentu saja keharaman atau tidak membeli ini bukan karena keharaman secara zat dari barang tersebut. Ini perlu diingatkan bahwa bukan dia adalah haram li zatihi. Keharamannya ini tidak sama dengan keharaman minuman keras, keharaman babi dan yang semacamnya. Tapi ini keharaman karena pemanfaatannya untuk sesuatu yang merugikan umat Islam. Oleh karenanya, ya, ada sebagian ikhwah tanya, gimana kalau kita sudah punya di rumah-rumah kita, apakah boleh kita gunakan? Ya, jawabannya insya Allah tidak apa-apa, karena memang bukan haram pada zatnya itu, ya. Jadi tidak perlu kita membersihkan rumah-rumah kita kalau sudah terlanjur ada yang seperti itu, ya. Produk-produk yang memang sudah dinas, yang sudah ditegaskan memang jelas membantu mereka. Namun jika belum, ya, atau untuk ke depan, maka kita harap lebih selektif, dan insya Allah ada alternatifnya, ya. Maka kita harapkan para pengusaha-pengusaha muslim bisa mendatangkan alternatif tersebut, dan alhamdulillah ada saja alternatif itu, ya. Sudah ada beberapa list-listnya, walaupun tetap perlu kita menyeleksi dengan baik, ya. Hari ini ada beberapa list-list yang sudah dimunculkan di grup-grup dan termasuk di pihak MUI juga, walaupun masih perlu kita lebih takut lagi, ya. Tapi paling tidak itu bisa jadi bahan, ya, untuk kita bisa menjalankan, mempraktekkan fatwa yang telah keluar ini. Intinya kita harus jelas penyikapan kita terhadap kejadian ini, dan seorang muslim seharusnya dalam setiap kejadian dia punya penyikapan, ya, karena tidaklah ada yang terjadi kecuali ada hukum Islam di dalamnya. Apa sikap kita antara wala dan bara, dan para ulama telah berfatwa sehingga tiada lagi jalan bagi kita kecuali mengikuti mereka itu. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasulah, ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasulah wa ulil amri minkum. Wahai orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasulullah, dan ulul amr di antara kalian. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, ulul amr al ulama wal umara, para ulama dan para umara, para pemimpin-pemimpin. Dan ulama sudah bersuara, dan juga pihak pemerintah kita menyatakan dukungan akan hal itu, ya, sehingga kita akan dapat dua pahala. Pahala pertama, pahala menaati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita punya wala jelas kepada umat Islam dan bara kepada musuh-musuhnya. Dan yang kedua, kita dapat pahala dari ketaatan kepada pemimpin dalam kebenaran. Jemaah sekalian, kita akan lanjutkan insyaallah kajian kita. Kita sudah menyelesaikan bab ke-221, gitu ya. Ya, kita sudah selesaikan bab ke-221. Sekarang kita melangkah ke bab 222,
yaitu fadlu ta'jili al-fitr, keutamaan menyegerakan buka puasa. Ya, pembahasan kita masih hadis-hadis tentang puasa, keutamaan puasa dan beberapa sunnah-sunnah yang berkaitan dengan puasa. Setelah pembahasan sebelumnya bab tentang keutamaan makan sahur dan mengakhirkan makan sahur, sekarang kita membahas lawannya, yaitu berbuka puasa. Bab tentang menyegerakan buka puasa, wa ma yuftiru alaihi wa ma yaquluhu ba'da iftarihi. Dan kita berbuka dengan apa? Ya, apa yang kita konsumsi pada saat kita berbuka, wa ma yaquluhu ba'da iftarihi, dan apa doa yang kita baca pada saat kita berbuka puasa. Jadi ada 3 pembahasan pokok pada bab ini, yaitu menyegerakan buka puasa, kemudian kita buka puasa dengan makan apa atau minum apa yang kita konsumsi, dan yang ketiga adalah apa doa pada saat kita berbuka. Imam Nawawi rahimallahu taala menyebutkan untuk kita beberapa hadis-hadis yang menjelaskan tentang bab ini. Kita bahas satu persatu insyaallah. Kita mulai dengan hadis yang pertama di bab ini, atau hadis yang ke-1233 dalam kitab Riyadhus Shalihin. An Sahl bin Sa'din radhiyallahu anhu. Hadisnya datang dari sahabat yang mulia Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazalun nasu bi khairin, manusia senantiasa berada dalam kebaikan, ma ajjalu al-fitra, selama mereka menyegerakan buka puasa. Muttafaqun alaih. Hadis ini hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jemaah sekalian, ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis kita ini. Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang disyariatkannya buka puasa. Ya, buka puasa adalah sesuatu yang dengannya puasa kita batal. Ya, batal dalam artian selesai puasa kita. Dan buka puasa ini dilakukan sejak terbit atau sejak terbenam, ya, sejak terbenam matahari, sejak masuk waktu maghrib, itu awal kita berbuka puasa. Tapi waktunya sebenarnya lapang, dalam artian sejak terbenam matahari sudah boleh kita buka puasa. Apakah makna sudah boleh kita buka puasa? Artinya boleh. Lalu yang mana lebih afdal? Kita tunda-tunda sedikit atau kita menyegerakannya? Hadis ini menjelaskan bagaimana rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam. Karena umat-umat yang terdahulu, mereka itu menunda, atau mereka menunda, ya, mereka nanti pada malam hari baru mereka berbuka puasa, bukan ketika masuk waktu maghrib. Di sini justru dikatakan la yazalun nas, akan senantiasa manusia. Manusia di sini dimaksudkan adalah kaum muslimin, ya, walaupun menggunakan lafaz umum manusia, tapi yang dimaksudkan adalah kaum muslimin. Bahwa kaum muslimin senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka mempercepat buka puasa mereka. Maksud mempercepat artinya menyegerakan buka puasa. Maksudnya adalah ketika sudah boleh berbuka, mereka langsung berbuka puasa dan tidak menundanya, ya, tidak menunda buka puasa. Dan tentunya bukan makna menyegerakan, ya, kalau orang hanya menggunakan bahasa Indonesia, anak kecil mungkin fikir-fikir menyegerakan buka puasa. Jam berapa buka puasa malam hari ini, ya? Orang tuanya bilang buka puasa hari ini 5.58.
Dia baca hadis, artinya yang dia baca menyegerakan buka puasa. Menyegerakan berarti bagusnya secepat, lebih cepat dari 558 ya. Itu enggak gitu maksudnya. Menyegerakan artinya sejak awal waktu, yang sejak awal waktu buka puasa telah masuk. Dan hadis ini jamaah sekalian menjelaskan kepada kita bahwa kebaikan itu sesuatu yang dikatakan baik bukan diukur dari susahnya dilakukan ya. Biasa orang menyangka bahwa makin banyak pahala itu karena makin banyak pengorbanan. Berarti kalau kita tambah lapar ya, orang sudah pada makan di tengah-tengah kita karena memang sudah masuk waktu maghrib, lalu kita masih bersabar-sabar bertahan lagi ya. Dan al-ajru ala qadril masyaqqah ya, mungkin juga berdalih dengan pahala itu tergantung dengan beratnya perjuangan pada saat dilakukan ibadah tersebut. Maka seorang mungkin mengatakan nanti saya biarlah nanti ya, nanti sekalian ba'da isya atau sekalian ba'da tarwih ya. Itu tidak seperti itu. Kebaikan adalah mengikuti sunnah, bukan pakai perasaan, bukan mudahnya ya. Karena juga kalau mau pakai dalil-dalil semacam itu, ada juga di saya mengatakan inna dina yusrun, agama itu mudah. Wa ma ja'ala alaikum fid dini min harajin, Allah tidak suka mengadakan hal yang berat sempit bagi kalian, mudah agama ini. Kalau pakai hadis yang semacam itu atau dalil semacam itu, kita bilang ini kan saya sudah lapar ya, baiknya dimudah-mudahkan, cepat saja buka puasa. Atau kalau pakai dalil bahwasanya ajruki ala qadri nasabiki ya, hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah radhiyallahu anha bahwa pahalamu tergantung dengan capekmu, mujahadamu, maka berarti tambah capek kita tambah besar pahala ya. Ini perlu kita dudukkan dalil-dalil ini pada posisi yang sebenarnya ya, perlu sesuai dengan konteksnya, dan jangan kita mengikuti hawa nafsu kita atau akal perasaan kita. Selama dikatakan ini sudah bagus, maka itulah yang bagus. Allah mengatakan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah mau menguji kita, yang mana di antara kita yang paling ahsan amalannya, yang paling benar amalannya. Kata Fudail bin Iyad rahimallah, tabi'in yang terkenal ini, mengatakan bahwa ahsanukum amala ay akhlasuhu wa aswabuhu, yang paling ikhlas dan paling tepat. Al-ikhlas adalah melaksanakan satu ibadah karena Allah, dan aswab paling benar adalah ketika melaksanakan amalan itu sesuai dengan sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa yang terbaik adalah kita buka puasa di awal waktu, maka itu yang terbaik, walaupun dia lebih mudah ya. Sebagaimana juga dalam persoalan makan sahur, kita sudah jelaskan bahwa orang ada yang bilang saya tidak mau makan sahur supaya saya rasakan laparnya itu puasa, supaya saya rasakan dahaganya pada saat puasa. Karena kalau saya makan sahur tidak ada saya rasa itu puasa. Saya puasa masih kenyang, buka puasa sudah masuk saya masih kenyang karena makan sahur saya tadi malam lumayan ya, bergizi dan ya bikin kuat ya, masya Allah. Kita katakan bukan itu persoalan. Persoalannya adalah bagaimana kita mengikuti sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan stop, kita stop. Dikatakan mulai, kita mulai. Ya. Jadi kadang terasa berat, itulah yang sunnah. Kadang terasa ringan, itulah yang sunnah. Jadi agama ini sebagaimana kata Ali radhiyallahu anhu, "Lau kana dinu birra'yi la asfalal khuffaini aula bil mashi min a'lahuma." Seandainya agama ini selalu mesti sesuai dengan logika, maka menyapu bagian bawah dari sepatu khuf itu lebih pantas daripada menyapu bagian atasnya. Tapi kami menyaksikan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyapu bagian atasnya, maka kami lakukan itu ya. Walaupun kita bilang atasnya tidak kotor, yang kotor itu bagian bawah yang selalu menginjak-injak tanah ya.
Tapi justru ketika kita mau menyapu khuf pada waktu berwudu atau pada waktu kita bersuci, bukan bagian sepatu kita yang kita sapu, bagian atasnya. Itulah syariat, ya. Syariat ini memang kebanyakannya bisa sesuai dengan logika kita, karena agama ini sentiasa sesuai dengan akal sehat. Tapi ada beberapa syariat ini yang membutuhkan keimanan, membutuhkan ujian. Pada saat itu kita sam'an wa ta'ah, kita sami'na wa ta'na. Dan jemaah sekalian, ada sebuah hadis yang dilanggar oleh kaum Syiah. Kaum Syiah, mereka itu menunda buka puasa mereka nanti kalau sudah terbit bintang-bintang. Jam berapa biasa itu muncul bintang-bintang? Sekarang sudah ada bintang-bintang? Sudah ada? Iya. Intinya sudah terang bintang-bintang. Bukan sejak awal maghrib. Orang Syiah baru berbuka puasa ketika sudah melihat banyak bintang-bintang. Kenapa? Jawabannya, intinya orang Syiah itu yang penting bisa berbeda dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu intinya, ya, itu intinya. Kalau mereka kelihatannya mau sama dengan Ahlus Sunnah, itu taqiyah saja. Tapi agama mereka yang paling mereka yakini adalah mau berbeda dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan ruginya mereka, karena dengan mau menyelisihi Ahlus Sunnah wal Jamaah, pada hakikatnya mereka telah menyelisihi Quran dan Sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban, dan ini bantahan kepada kaum Syiah dengan apa yang mereka lakukan. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Sahal bin Sa'ad ini juga, Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, la tazalu ummati ala sunnati, umatku senantiasa sesuai dengan sunnahku, ma lam tantazir bi fitriha an-nujum, selama mereka tidak menunggu-nunggu untuk buka puasanya bintang-bintang. Ini justru hadis ini seakan-akan dibuat untuk membantah Syiah, ya, dibuat untuk membantah Syiah. Padahal tentu saja Nabi kita SAW mewanti-wanti sejak awal. Tapi kaum Syiah tidak peduli, karena mereka memang punya hadis-hadis yang beda sama kita, ya, hadis-hadis yang beda dengan kita. Maka ini jelas, ya. Tapi bagaimana kita mengamalkan sunnah? Ada yang berbeda dengan kita. Berlaku hadis Taifah Mansurah dalam hal ini, yaitu la yadurruhum man khalafahum, tidak membahayakan kita orang yang menyelisih kita selama kita mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ada yang menyelisih, kita tidak dibahayakan, ya, tidak peduli. Memang selalu ada yang mau menyelisih sunnah, kita berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang Syiah yang selalu berbeda dengan kita, itu tidak akan membahayakan kita sama sekali. Dan kita selalu yakin dengan kebenaran selama kita bersama dengan Quran dan sunnah-sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang dijelaskan dengan sangat baiknya oleh para ulama kita. Dan dalam sebuah hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazalu dinu zahiran, agama ini senantiasa zahir, senantiasa tegak, senantiasa muncul, ma'ajjalan nasu al-fitra, selama kaum muslimin manusia menyegerakan buka puasa, li'annal yahuda wan nasara yuakhirun. Ini karena orang Yahudi dan Nasrani itu menunda-nunda buka puasa mereka. Ya, mereka juga diwajibkan puasa, tapi mereka tidak makan sahur. Kita alhamdulillah ada pensyaratan makan sahur, dan kita maghrib sudah buka puasa, mereka nunda-nunda buka puasa mereka. Falhamdulillah alladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah yang telah memilihkan kepada kita ajaran Islam ini dan memilih kita menjadi pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seandainya bukan karena hidayah dari Allah, tentu kita tidak bisa menjadi pengikut setia Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian, kemudian hadis yang selanjutnya, hadis dari Abu Atiyah, qal
Hadis dari Abu Atiyah, beliau mengatakan, dakhaltu ana wa Masruq. Saya datang bersama Masruq. Ini dua tabi'in ya, Abu Atiyah dan Masruq bin Ajda, keduanya menghadap kepada Aisyah radhiyallahu anha. Dakhala ala artinya menghadap. Saya dan Masruq menghadap kepada Aisyah radhiyallahu anha. Faqala laha Masruq, maka Masruq berkata kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, rajulani min ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ada dua orang sama-sama sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kilahuma la ya'lu anil khair. Kedua-duanya ini adalah orang yang cinta kebaikan. Dua-duanya ini tidak pernah melalaikan kebaikan. Tapi ahaduhuma yu'ajjilul maghrib wal iftar. Cuma ada sedikit perbedaan di antara kedua sahabat ini. Salah satu di antara mereka yu'ajjilul maghriba wal iftar, menyegerakan maghrib dan buka puasa. Wal akharu yuakhirul maghriba wal iftar, dan sahabat yang satunya itu menunda maghribnya dan menunda juga buka puasanya. Faqalat Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya, man yuajjilul maghriba wal iftar? Siapa yang kamu maksudkan menyegerakan maghrib dan buka puasa? Qala Abdullah, maksudnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Faqalat hakadha kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasna'u. Begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukan. Ya, begitulah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian, ada beberapa hal yang bisa kita ambil pelajaran dari hadis kita ini. Di antaranya, hadis ini kembali menegaskan sebagaimana yang sering kita jelaskan, disunnahkannya mendatangi para ulama untuk berkonsultasi, ya, berkonsultasi menanyakan tentang masalah-masalah yang kita kurang fahami, utamanya ketika kita mendapati masalah itu diikhtilafkan oleh para ulama. Maka tidak mengapa kita mendatangi seorang yang ulama ikhtilaf, atau yang ikhtilaf ini para ulama. Tapi kita mungkin lebih cenderung kepada ulama yang lain, maka kita mau mendatanginya untuk minta pandangan yang mana yang paling benar di antara ikhtilaf para ulama tersebut. Karena kita kadang bingung, Ini yang dilakukan oleh Abu Atiyah dan Masruq ini. Dua tabi'in ini melihat ada ikhtilaf di kalangan ulama, di kalangan sahabat, maka keduanya bersepakat untuk mendatangi Aisyah radhiyallahu taala anha. Hadis ini juga menjelaskan kepada kita bahwa Aisyah radhiyallahu anha adalah seorang sahabat yang faqihah, seorang wanita yang faqihah, menjadi rujukan pada waktu itu, ya. Beliau seorang wanita yang dikatakan afqahun nisa, wanita yang paling faqih. Maka beliau kalau di kalangan wanita sudah jelas beliau yang paling banyak fatwanya dan paling banyak hadisnya. Dan untuk kalangan laki-laki pun beliau melampaui banyak dari kalangan sahabat-sahabat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang laki-laki. Ini keutamaan Aisyah radhiyallahu anha. Dan karena inilah para ulama kita ada berbeda pendapat tentang mana lebih afdal antara beliau dengan Khadijah, Lalu rinciannya adalah Khadijah afdal dari segi perjuangannya di awal-awal Islam. Tapi Aisyah afdal dari segi kontribusi beliau di akhir-akhir Islam, karena darinya lah kita banyak mengetahui ilmu agama ini.
Mungkin kita tidak mendapatkan hadis-hadis yang datang dari Khadijah radhiyallahu taala anha, tapi begitu banyak ilmu yang kita dapatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, termasuk tentang pengabaran bagaimana itu sebenarnya Khadijah, ya. Jadi tentang siapa sebenarnya Khadijah, bagaimana pengorbanan beliau, itu juga kita dapatkan banyak dari hadis-hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka para sahabat kadang ketika ada ikhtilaf justru mendatangi wanita yang mulia ini, Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan hadis ini juga menjelaskan kepada kita bahwa bolehnya berguru dengan lawan jenis. Laki berguru dengan wanita, wanita berguru dengan laki-laki. Tapi tentu saja dengan adab-adabnya, ya. Wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab. Ya, sebagaimana adab yang Allah ajarkan kepada para sahabat-sahabat umat ini, wa idza sa'altumuhunna mata'an, jika kalian meminta sesuatu kepada mereka, istri-istri Rasulullah atau kaum wanita sesuatu, fas'aluhunna min wara'i hijab. Hendaknya kalian meminta lewat di balik hijab. Ya, adanya batasan-batasan khusus syariat tentu saja antara interaksi laki dan wanita. Namun mengambil ilmu dari lawan jenis hukum asalnya boleh. Tapi tentu saja ya dengan adab-adabnya, dan juga sekaligus menjelaskan bahwa suara wanita bukan aurat, ya. Hukum asal suara wanita bukan aurat kecuali dalam beberapa catatan-catatan, ya. Beberapa catatan maksudnya seperti dalam ibadah, ya. Dalam ibadah salat dilarang wanita mengeraskan suara, ya. Kalau ada mau menegur imam cukup bertepuk, ya. Dan tidak disyaratkan takbiran pada saat kita Id umpamanya, ya. Tidak disyaratkan mengeraskan suara pada saat talbiyah waktu ihram umpamanya, ya. Itu semua menunjukkan bahwasanya di waktu-waktu khusus suara wanita tidak disyaratkan untuk diperdengarkan. Dan termasuk suara wanita itu terlarang jika bisa mengundang fitnah bagi kaum lelaki, ya. Yang Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, yatma'al ladzi fi qalbihi marad, ya. Orang-orang yang ada penyakit dalam hati jadi cenderung, ya, tergoda dengan suara wanita yang seperti itu. Adapun jika selain itu, maka hukum asal suara wanita itu tidak mengapa didengarkan. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita di antara ada bertanya, yaitu sedapat mungkin kita tidak sebutkan dulu namanya orang yang sedang berselisih, ya. Tapi intinya adalah perbedaan pendapatnya itu apa? Karena ar-rijalu yu'rafuna bil haqqi wa la yu'raful haqqu bir rijal. Kebenaran itu tidak diukur dengan siapa yang mengatakannya, tapi orang-orang bisa dikenali dengan kebenaran yang diusungnya, ya. Jadi kita bisa tahu ini orang ini dalam pihak benar atau tidak ketika kita melihat apa yang dia bawa. Tapi jangan kita bilang kebenaran ini tergantung si fulan. Kalau sudah si fulan yang bicara pasti itu benar. Tidak. Tapi kita perlu mengenali kebenaran, dan setelah itulah baru kita mengenali pengusung-pengusungnya, pembawa-pembawa dari kebenaran itu. Kita dilarang ta'assub kecuali pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau angkat satu masalah, bahwa ada dua orang sahabat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan peliknya persoalan ini karena dua sahabat ini, dua sahabat yang dikenal sebagai la ya'lu anil khair, tidak pernah lalai dari setiap kebaikan. Setiap ada kebaikan-kebaikan, dua sahabat ini loba, antusias, semangat dalam melakukan kebaikan dan dalam mengikuti sunnah Nabi. Ini yang kadang membuat kita bingung, yang mana kira-kira yang paling benar, ya. Maka ini ditanyakan kepada Aisyah radhiyallahu anha, karena seandainya satunya orang yang kita tahu malas-malas dengan sunnah, satunya semangat dengan sunnah, kita orang awam mungkin langsung mudah, oh ini saya tahu si fulan ini seorang yang selalu menghidupkan sunnah, maka saya yakin ini pendapat yang paling benar, itu yang saya ikuti. Adapun yang ini, ya, alim juga tapi kurang perhatian sama sunnah, boleh jadi
itu bukan karena begitu pendapat yang benar, tapi memang karena dia sementara malas melakukan sunnah itu. Itu biasa mudah gitu ya cara orang awam melihat satu kebenaran. Tapi di sini ya ini Masruq bin Ajda dan Abu Wati ini juga bukan orang sembarangan, juga penuntut ilmu. Maka keduanya merasa agak bingung karena yang mana paling kuat pendapatnya antara dua sahabat yang dikenal sebagai sahabat yang rajin mengikuti sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Disebutkanlah pandangan masing-masing. Ada yang berpendapat dipercepat buka puasa, ya, dan ada yang memperlambat buka puasanya. Aisyah radhiyallahu anha ketika mendengarkan ini, beliau bertanya, man yu'ajjilul maghrib wal iftar. Jadi belum disebutkan nama pelakunya. Ini juga adab ya, seperti yang kita sebutkan. Jadi supaya jangan ya yang dikhawatirkan kalau ada sesuatu ya, ada interest pribadi atau mungkin ada persoalan antara si fulan yang kita tanyakan dengan dua orang itu, sehingga dikhawatirkan tidak objektif dalam menilai. Nanti bilang siapa itu? Itu memang ya. Jadi yang betul ini ya. Maka tidak disebutkan dulu. Selama memungkinkan tidak perlu disebutkan. Dan ini juga adab ya. Kita sebutkan saya pandangan tersebut. Namun Aisyah sendiri ternyata bertanya pertanyaan, kenapa yang beliau tanyakan siapa yang menyegerakan buka puasa? Kenapa beliau tidak bertanya siapa yang menunda buka puasa? Kira-kira kenapa Aisyah radhiyallahu anha tidak bertanya siapa itu yang menunda buka puasanya? Justru yang beliau tanyakan siapa yang menyegerakan buka puasa. Ada jawaban? Tidak ada door prize ya, tidak ada hadiah. Tapi insyaallah majur ya. Coba siapa yang tahu jawabannya? Ya, boleh satu lagi. Iya. Gimana? Setuju? Iya. Kurang lebih seperti itu, ya. Bahwa beliau orang yang benar yang perlu diapresiasi, dan untuk tidak ada juga maksud untuk merendahkan yang keliru pendapatnya, ya. Jadi beliau tidak mau ya nanti tahu orang yang berpendapat yang keliru atau pendapat yang lemah langsung memang ya selalu salah itu ya, keliru selalu itu ya. Ya salah pendapatnya, ya keliru pendapatnya. Ya. Jadi beliau hanya tanya siapa yang berpendapat seperti ini. Karena Aisyah radhiyallahu anha, apakah sudah tahu jawabannya? Atau beliau cuma mau tahu siapa orang itu dulu beliau ikuti. Kalau cocok sama beliau orangnya, beliau mau ikuti. Kira-kira Aisyah radhiyallahu anha ini waktu ditanya, beliau sudah tahu mana sunnah yang benar, atau beliau cuma mau taklid saja kepada siapa yang beliau cenderung? Beliau sudah tahu atau belum? Beliau sudah tahu, ya beliau sudah tahu. Jadi bukan karena Abdullah bin Mas'udnya beliau benarkan, tapi memang seperti tadi yang disebutkan, ya bahwa beliau tahu inilah pendapat yang benar, maka beliau mau angkat untuk menunjukkan juga keutamaan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu tanpa harus mau mengecilkan ya orang yang berbeda dengan beliau. Ya tidak ada, supaya tidak ada maksud untuk merendahkan dan membuat kita mungkin ada penuntut ilmu yang kadang ya langsung menyepelekan ya ulama hanya karena satu dua masalah yang mungkin dia keliru di situ, apalagi sampai menghinakannya. Maka ini dijaga kehormatan para ulama, karena itu diangkat saja ya atau ditanyakan siapa yang mengatakan pendapat yang pertama, yaitu pendapat orang yang menyegerakan buka puasa. Dan ketika disebutkan Abdullah bin Mas'ud, beliau mengatakan hakadha kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasna'u. Begitulah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan antum lihat bagaimana jawaban Aisyah. Beliau tidak mengatakan Abdullah bin Mas'ud lebih senior. Memang dia adalah seorang sahabat yang lebih cerdas, orang yang tapi dikatakan begitulah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka menghukumi benar tidaknya satu pendapat dilihat yang mana
paling sesuai dengan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan keutamaan dua sahabat yang mulia, Aisyah radhiyallahu anha dan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Masih ada beberapa hal hukum-hukum terkait dengan masalah ini, insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Wallahu taala alam, sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin.